Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaseka Kusuma, mahasiswa Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2019. Pada kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi pada mata kuliah audio video yang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Irwanto. Adapun materinya yaitu mengenai reproduksi sinyal audio. Nah, dilihat dari jenis modulasinya, radio penerima dibedakan dalam dua macam, yaitu radio AM jika modulasi yang digunakan modulasi amplitudo yang mempunyai sifat amplitudo sinyal termodulasi bervariasi mengikuti variasi dari amplitudo sinyal informasinya. Nah, spektrum frekuensinya itu antara 535 kHz dan 1605 kHz dengan gelombang interval sebanyak 10 kHz dalam satuan waktunya. Lalu ada juga radio penerima yang jenis yang kedua, yaitu radio VM atau FM jika modulasi yang digunakan modulasi frekuensi. Nah, amplitudo itu modulasinya yang pertama tadi yaitu radio AM yang dengan modulasi amplitudo, sedangkan untuk yang kedua ini yaitu radio VM, yaitu dengan modulasi yang berupa modulasi frekuensi. Lalu radio VM ini yaitu sinyal yang termodulasi dari frekuensi bervariasi mengikuti variasi dari amplitudo sinyal pada informasi, mengikuti sinyal informasinya. Nah, radio VM ini mempunyai band dari sekitar 88 sampai 108 MHz antara televisi kanalnya yaitu 6 dan 7 VHF. Nah, dalam reproduksi sinyal audio ada juga istilah yaitu namanya prinsip heterogen. Nah, heterogen ini merupakan metode atau prinsip yang merupakan pemindahan sinyal siaran dari pembawanya pada frekuensi menengah lokal yang telah ditetapkan dalam penerima, sehingga kebanyakan yaitu pada penerimanya tidak harus disetel kembali atau disetel ulang. Nah, ketika kanalnya berubah. Ada juga interferensi dua gelombangnya akan menghasilkan suatu layangan frekuensi, dan teknik ini menyediakan pengaturan radio untuk memaksa radio dapat bekerja dan menghasilkan layangan frekuensi dalam tertentu yang dinamakan sebagai frekuensi menengah atau sering kita kenal sebagai IF. Nah, dalam proses penyampuran antara layangan frekuensi yang berasal dari pembawa dan osilator lokal yang akan menghasilkan frekuensi menengah atau IF yang besarnya tetap. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam televisi transmisinya itu terdapat 3 sinyal yang harus dikirimkan pada pembawa, yaitu audio,
kedua intensitas gambar, dan ketiga itu ada krominansi gambar. Nah, proses ini menggunakan dua sub pembawa, yaitu transmisi lain seperti TV satelit, transmisi telepon jarak jauh, lalu menggunakan banyak sub pembawa untuk memancarkan beberapa sinyal secara serentak. Nah, lalu ada jenis-jenis radio penerima, yang dimana jenis-jenis radio penerima ini terdapat 4, yaitu meliputi yang pertama yaitu ada perangkat kristal dasar, yang kedua ada penerima ATRF, yang ketiga ada super heteroden, yang keempat ada penerima refleks. Nah, dalam pemrosesan audio itu terdapat rangkaian konverter, yang dimana rangkaian konverter ini berfungsi untuk menurunkan frekuensi pembawa RF menjadi frekuensi menengah IF. Nah, dengan cara mencampurkan frekuensi sinyal tinggi masukan atau VS dengan frekuensi osilator lokal atau FO. Jadi dalam proses pengubahan dari frekuensi pembawa RF menjadi frekuensi menengah itu dilakukan dengan mencampurkan dua frekuensi, yaitu frekuensi tinggi sinyal masukan atau VS dengan frekuensi osilator lokal VO. Nah, campuran dari kedua ini akan menghasilkan sinyal frekuensi menengah tersebut, yaitu frekuensi IF, yang tak lain adalah selisih dari kedua sinyal masukan, yang dimana kondisinya itu frekuensi dari osilator atau FO dapat dibuat lebih kecil atau lebih dibesarkan daripada frekuensi sinyal masukan. Jadi perbandingannya itu tidak pernah sama. Nah, adapun syaratnya yaitu bila frekuensi osilatornya dibuat lebih kecil, maka VS-nya juga dibuat lebih kecil juga. Seperti itu. Nah, lalu ada juga terdapat jenis penerima radio yang menawarkan radio sinik. Nah, yang dimana menyediakan ketelitian dan ketepatan pada suatu harga. Nah, penerima sinyal siaran radio VLF atau Very Low Frequency yang dipancarkan oleh WWVB. Nah, dioperasikan oleh National Institute of Standard and Technology atau NIST. Nah, informasi waktu dan tanggal akurat menjadi acuan di Unity State Atomic Clock Standard. Ada juga dalam materi pada kali ini tuh perekam tape. Nah, bagi teman-teman pasti tidak asing dengan yang namanya perekam tape, ya dimana paling sederhananya tentu saja dan dari segalanya Walkman atau merupakan dek mutakhir bagi audiophile yang merupakan dasar dari kesederhanaan. Nah, gagasannya itu merupakan gagasan dasar yang meliputi sebuah elektromagnetik yang diaplikasikan dalam sebuah fluksi magnetik pada oksid di atas tape tersebut. Jadi oksid secara permanen akan mengingat perubahan fluksi. Nah, ada juga fitur kaset. Nah, pasti bagi teman-teman
tidak asing dengan namanya kaset. Nah, pasti teman-teman tahu itu kaset itu seperti apa. Nah, kaset ini merupakan suatu langkah kemajuan besar dalam kenyamanan dari reel to reel tape audio rekaman. Nah, meskipun sedikit punya kekurangan, yaitu ukurannya dan kecepatan kasetnya itu sangat terbatas ya teman-teman. Nah, pada awalnya dibandingkan dengan kualitas ya dengan kurang baik, tak seperti pada 4 track stereo format reel yang telah terbuka. Nah, ada juga 2 track stereo dari setiap sisi yang berada. Nah, bersebelahan satu sama lain, bukan saling tumpang tindih dengan track dari sisi yang lain. Jadi dua yang lainnya tidak saling bertumpang tindih. Kan tadi ada 4 track, dua tracknya itu ada di setiap sisi berada, jadi 2 tracknya lagi ada di sisi lain gitu. Nah, jadi kaset ini seperti alat perekam, maksudnya alat penyimpan dari rekaman audio yang telah kita keluarkan, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin seperti saja ya teman-teman. Baik teman-teman semuanya, sekian saja dari saya pada materi produksi sinyal audio pada kali ini. Bila terdapat kesalahan saat saya menyampaikan materinya, mohon dimaafkan. Saya Dias Eka Kusuma, izin untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.